Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas belajar C++. Pada video ini kita akan coba untuk terbiasa terlebih dahulu dalam menggunakan software dev C++-nya. Dan juga kita akan coba tampilkan program sederhana untuk menampilkan teks Hello World. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita buka terlebih dahulu softwarenya. Bisa diketikkan dev C++ di Windows. Nah, di sini saya sudah coba buatkan program sederhana yang tampilannya seperti ini. Menampilkan teks Hello World dari Erfran Darmawan Develop Academy. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu di sini. Untuk membuat sebuah file baru, kita bisa gunakan Ctrl N untuk new file ataupun bisa klik icon yang ada di sini. Kita gunakan yang source file. Nah, kita bisa coba ketikkan yang pertama itu include IOStream. Nah, apa maksudnya kode yang paling atas ini? Ini merupakan sebuah library agar program kita berjalan dengan baik. Nah, hubungannya apa dengan kode yang ada di sini? Hubungannya agar fungsi cout bisa digunakan dengan baik. Karena tanpa IOStream ini, cout tidak akan berfungsi. Contoh analoginya, semisal kita membawa buku di dalam tas. Nah, tasnya itu adalah IOStream-nya, sedangkan buku itu adalah cout-nya. Semisal kalau tasnya tidak ditemukan, maka kita tidak bisa mengambil buku kan, karena buku ada di dalam tas. Semisal teman kita menyembunyikan tas kita, tapi kita butuh buku tersebut. Otomatis buku tersebut nggak bisa kita pakai kan, karena kita perlu mencari tasnya terlebih dahulu. Nah, sama seperti ini, kita akan coba cek terlebih dahulu ketika buku yang adalah cout dan tas yang adalah IOStream, ketika dua-duanya tersedia, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya sukses di sini, tidak ada errors. Nah, untuk menjalankannya bisa cek icon yang ada di sini ya, compile. Kalau semisal tasnya itu kita hilangkan atau kita sembunyikan terlebih dahulu di sini, semisal kita hapus ya, lalu kita coba compile. Sederhananya, compile itu adalah pengecekan kode kita apakah sukses atau tidak. Nah, ketika sukses, dia akan dikonversikan ke sebuah program yang siap dijalankan. Saya coba klik lagi tombol compile. Nah, di sini terdapat error. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, tasnya itu belum ditemukan, masih tersembunyi entah di mana gitu ya. Semisal disembunyikan sama teman kita di kelas lain. Jadi kita perlu mencari tas tersebut sebelum bisa menggunakan bukunya. Jadi sama seperti kode juga, ketika library atau tasnya tidak ditemukan, bukunya itu nggak bisa dipakai, padahal kita tahu itu buku ada di dalam tas tersebut. Tapi tetap langkahnya itu ambil tas dulu, keluarkan bukunya, baru bisa dipakai bukunya. Nah, program juga sama, itu perlu serangkaian instruksi untuk menjalankan sesuatu. Contohnya di sini, berarti kita yang pertama
panggil dulu atau, tampilkan tasnya, yaitu library di sini. Baru fungsi cout di sini atau si bukunya bisa dipakai. Karena kalau kita coba jalankan ulang menggunakan icon compile, dia sudah tidak ada error sama sekali. Karena aplikasi atau program dijalankannya itu serangkaian instruksi dari atas ke bawah. Jadi memanggil tasnya dulu, baru di sini panggil bukunya. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, untuk std ini merupakan fungsi dari C++ agar fungsi cout-nya juga berjalan. Nah, daripada kita ketikkan std terus-menerus, jika ada teks yang lain kita perlu ketikkan std, cout, dan lain-lain ya. Nah, biar simple, kita bisa gunakan kode yang baru, namanya using namespace std, yang artinya kita tidak perlu menambahkan teks tersebut di depan cout, jadi lebih mudah dibaca. Nah, cout ini fungsi dari C++ untuk menampilkan teks teks apapun itu. Jadi, ketika kita coba panggil fungsinya itu cout, lalu simbol burung kiri atau yang ada di sebelah huruf M di keyboard saya, baru teksnya. Jangan lupa titik koma. Baru teks tersebut akan ditampilkan oleh program. Nah, itu merupakan salah satu kode di C++. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan int main ini? Nah, ini merupakan sebuah fungsi default dari C++. Karena C++ itu akan mencari fungsi default yang bernama main. Tulisannya huruf kecil semua, tidak boleh ada yang huruf kapital. Karena ketika tulisannya berbeda, semisal saya akan coba tambahkan i di tengah-tengah, kalau kita coba compile, akan terjadi error. Karena fungsi utama yang bernama main tidak ada. Karena kan tadi kita buat seperti ini. Jadi perlu di-set nama fungsinya itu main. Nah, fungsi ini kalau kita analogikan itu seperti sebuah wadah yang isinya itu beberapa instruksi atau perintah-perintah. Jadi ini merupakan wadah default atau wadah utama untuk menjalankan program di C++. Nah, lalu di bagian akhir ada return 0 atau return 0. Nah, ini berguna agar program menghasilkan tampilan sukses atau error. Untuk di C++, normalnya itu jika sukses akan return kosong. Kenapa kosong? Karena di fungsi main ini, tipe fungsinya itu int atau integer, yang artinya itu angka. Nah, angka yang melambangkan sukses di sebuah fungsi utama ini biasanya itu 0. Jadi ketika kita coba compile lagi, hasilnya tidak ada error ya di sini. Lalu kita jalankan program yang telah di-compile tadi dengan icon run di sini. Kalau kita cek, ada teks hello world
from Erfran Darmawan Develop Academy. Kemudian, ada informasi program ini dijalankan sekitar 0,1851 detik dengan return value 0. Return value itu yang ada di sini, return value 0. Jadi, respon dari programnya itu memberikan hasil 0 di paling akhir. Biasanya itu 0 diidentikan dengan sukses untuk fungsi utama dari C++. Nah, di sini tolong perhatikan bahwa tiap perintah ada titik komanya ya, untuk yang cout dan return. Sedangkan untuk fungsi yang ada di main ini tidak perlu titik koma. Jadi cukup kurung kurawal seperti ini. Kenapa perlu kurung kurawal? Karena yang tadi kita analogikan bahwa fungsi itu adalah sebuah wadah. Nah, untuk merepresentasikan wadah tersebut menggunakan simbol kurung kurawal. Nah, itu merupakan penjelasan dari materi pertama dari belajar C++. Saya harap kamu bisa menjalankan tugas yang saya berikan, yaitu tolong tampilkan pesan "Hello World", lalu nama kamu pada baris pertama ya. Kalau kamu sudah sukses, tulis di kolom komentar ya. Ataupun kalau kamu ada kendala, jangan lupa tulis di kolom komentar YouTube Develop. Terima kasih dan semoga bermanfaat.